Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Aziz Ahmad dengan NPM 2214071060. Saya di sini akan menjelaskan sistem kelistrikan motor dan mobil pada mata kuliah motor bakar. Baiklah, langsung saja. Selanjutnya, nah di sini terdapat 4 bab, yaitu yang pertama adalah pengertian, lalu yang kedua itu komponen, dan yang ketiga cara kerja, dan keempat adalah perawatan. Baik, yang pertama itu pengertian. Pengertian dari sistem kelistrikan motor dan mobil itu apa sih? Nah, di sini sistem kelistrikan pada motor adalah bagian penting motor yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan berbagai komponen elektrik pada sepeda motor. Contohnya itu komponen-komponennya itu seperti baterai, starter, apalagi itu ya. eh, Klakson, lampu. Nanti ada di bab komponen akan dijelaskan. Baiklah, ini selanjutnya adalah komponen. Kita masuk pada bab komponen pada kelistrikan. Contohnya adalah yang pertama adalah pengisi daya, alternator atau generator. Komponen ini menghasilkan listrik dengan memutar rotor melalui gerakan mekanis. Listrik yang dihasilkan diubah menjadi arus searah DC oleh regulator dan kemudian digunakan untuk mengisi baterai dan menyediakan daya untuk komponen lain dalam motor. Nah, lalu pada yang kedua komponennya itu adalah baterai. Baterai adalah sumber penyimpanan energi listrik. Baterai digunakan untuk memulai motor atau starter dan menyediakan daya listrik tambahan pada saat motor berjalan. Ini tenaganya yang tadi dapat dari generator atau alternator. Selain itu, baterai juga menyimpan energi untuk mengoperasikan lampu, klakson, dan komponen listrik lainnya. Ingat, ini sebagai penyimpanan energi yang digunakan pada saat berjalan juga bisa. Ini bisa saat memulai. Lalu yang kedua adalah starter motor. Starter motor digunakan untuk memutar engkol atau kruk as motor saat pertama kali motor dihidupkan. Ini digunakan untuk memicu dalam pembakaran dalam pembakaran di motor. Ini memulai proses pembakaran dalam mesin. Lalu yang komponen selanjutnya adalah saklar atau switches. Saklar digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan berbagai mesin dan komponen dalam motor. Contohnya termasuk saklar penghidupan mesin, saklar klakson, saklar lampu, dan banyak lagi. Lalu, komponen yang selanjutnya adalah lampu. Sistem kelistrikan motor juga mengatur berbagai lampu seperti lampu depan, lampu belakang, lampu rem, lampu sen, dan lampu indikator lainnya. Lampu ini penting untuk visibilitas dan keselamatan saat berkendara. Baiklah, yang selanjutnya adalah
Sistem pengapian atau ignition system. Sistem pengapian mengatur waktu dan pembakaran bahan bakar dalam ruang bakar motor. Ini termasuk komponen seperti koil pengapian, distributor pada motor konvensional, dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu cara kerja. Baiklah, cara kerja pada sistem motor adalah yang pertama itu spool. Komponen sistem kelistrikan pada motor sebagai penghasil energi listrik untuk seluruh kebutuhan kelistrikan motor, termasuk mengisi daya aki. Spool menghasilkan arus listrik AC atau alternating current atau arus bolak-balik. Energi listrik yang dihasilkan oleh spool kemudian digunakan untuk perangkat motor seperti busi, CDI atau kapasitor discharge ignition, lalu bola lampu dan lainnya. Lalu yang kedua adalah kiprok. Tegangan arus AC dari spool akan diubah terlebih dahulu menjadi DC atau direct current atau arus searah menggunakan kiprok. Kiprok berfungsi untuk mengatur tegangan listrik yang masuk ke aki agar tidak terlalu tinggi dan merusak aki. Lalu yang ketiga adalah sekring. Komponen kelistrikan pada motor yang berfungsi sebagai perangkat keamanan listrik. Dengan sekring, kerusakan komponen kelistrikan akibat hubungan arus pendek bisa dicegah. Sekring bisa memutuskan arus listrik secara otomatis saat terjadi aliran arus listrik yang tidak stabil, dan akibatnya korslet, sehingga kerusakan tidak menyebar ke komponen lainnya. Lalu selanjutnya adalah perawatan. Perawatan pada sistem kelistrikan motor khususnya, yang pertama itu adalah periksa terlebih dahulu kabel dan konektor. Pastikan kabel-kabel listrik tidak terkelupas, terkoyak, atau aus. Ganti kabel yang rusak. Karena dengan kabel-kabel listrik yang terkelupas, terkoyak, atau aus ini bisa membuat konslet tadi, yang dimana itu akan menyebabkan kerusakan pada mesin. Lalu yang kedua itu periksa konektor-konektor untuk memastikan mereka terpasang dengan baik dan tidak ada korosi di kontak-kontaknya. Bersihkan kontak yang berkarat. Nah, konektor-konektor ini diperiksa karena jika terdapat konektor yang tidak terpasang dengan rapat atau dengan benar, itu bisa lepas dari tempatnya, bisa bahaya. Lalu kedua itu baterai. Periksa kondisi baterai. Pastikan terminalnya bersih dan bebas dari korosi. Yang kedua itu periksa level air aki jika Anda menggunakan aki konvensional. Isi dengan air distilasi jika perlu. Yang ketiga itu yang perlu diperhatikan adalah sistem pengisian atau alternator atau dinamo. Periksa bel alternator dalam motor yang menggunakan alternator untuk memastikan ketegangan yang tepat. Kedua, pastikan kipas penggerak alternator tidak berkarat atau aus. Yang ketiga adalah pastikan sistem pengisian listrik untuk memastikan baterai terisi dengan baik saat motor berjalan. Baiklah, yang kedua adalah starter. Pemeriksaan saklar starter, relay starter, dan motor starter biasanya terletak di bagian bawah mesin. Pastikan starter berfungsi dengan baik dan tidak menghasilkan suara yang aneh. Yang kelima adalah sistem pencahayaan. Periksa lampu depan, belakang, sein,
Dan lampu rem, ganti yang mati atau redup. Yang kedua itu pastikan reflektor dan lensa lampu dalam kondisi baik dan bersih. Lalu yang ketujuh adalah saklar dan tombol. Periksa semua saklar dan tombol pada motor termasuk saklar lampu, saklar klakson, dan saklar penutup mesin. Mereka berfungsi dengan baik. Baiklah, selanjutnya adalah sistem kelistrikan pada mobil. Yang pertama itu adalah pengertian. Sistem kelistrikan pada mobil adalah rangkaian listrik yang disusun sedemikian rupa untuk menjalankan fungsi dari mobil. Fungsi utama sistem kelistrikan sendiri pada mobil adalah untuk menghasilkan, menyimpan, memasok dan memasok arus listrik ke berbagai perangkat listrik yang ada di dalam mobil. Jadi sistem kelistrikan pada mobil ini hampir sama dengan sistem kelistrikan pada motor. Yang berbeda adalah komponen-komponennya. Bahkan komponen-komponennya juga ada yang sama. Baiklah, yang pertama adalah komponen-komponen kelistrikan pada mobil. Yang satu adalah aki atau baterai. Aki adalah sumber daya utama dalam mobil. Ini menyimpan energi listrik dan memasok daya pada saat mobil dimatikan. Aki juga digunakan untuk memasok daya ke starter motor saat mesin dihidupkan. Kedua adalah alternator. Alternator menghasilkan daya listrik saat mesin berjalan. Ini mengisi ulang aki dan memberikan daya listrik untuk sistem kelistrikan mobil. Yang ketiga itu starter motor. Starter motor digunakan untuk memutar mesin pada saat kendaraan menyalakan kendaraan. Ini bekerja dengan daya dari aki dan kemudian diisi ulang oleh alternator. Yang keempat itu kabel listrik. Kabel listrik menghubungkan semua komponen dalam sistem kelistrikan mobil. Mereka membawa arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya. Lalu selanjutnya itu fuse atau sekring. Sekring adalah perangkat perlindungan yang digunakan untuk melindungi sistem kelistrikan dari konsleting atau kelebihan arus. Jika terjadi masalah, sekring akan putus sehingga mencegah kerusakan lebih lanjut. Keenam itu adalah saklar dan tombol. Saklar dan tombol digunakan untuk mengontrol dari berbagai komponen, seperti lampu, klakson, wiper, dan lainnya. Yang ketujuh adalah ini mencakup lampu depan. Yang ketujuh adalah lampu depan, lampu belakang, lampu rem, lampu sein, dan lampu lainnya yang digunakan untuk penerangan, sinyal, dan keselamatan yang pastinya. Yang kedelapan adalah relay. Relay adalah saklar elektromagnetik yang digunakan untuk mengendalikan perangkat elektris yang memerlukan arus tinggi. Contohnya itu adalah relay starter dan relay lampu. Yang kesembilan itu sensor. Sensor kelistrikan seperti sensor suhu mesin, suhu tekanan oli, dan sensor lainnya digunakan untuk mengukur kondisi mesin dan memberikan informasi kepada sistem kendali.
Baiklah, yang terakhir adalah ECU atau Electronic Control Unit. ECU adalah otak elektronik mobil. Ini mengendalikan berbagai fungsi seperti bahan bakar, pengapian, dan sistem emisi. Setiap mobil modern memiliki beberapa ECU yang berbeda aspek tiap kendaraan. ECU ini pada motor seperti sistem untuk lebih irit. Baiklah, yang selanjutnya itu, nah, kita masuk ke bab perawatan. Apa saja sih yang diperlukan untuk merawat sistem kelistrikan pada mobil? Yang pertama, cek baterai. Seperti pada perawatan sistem kelistrikan motor, pada mobil juga harus dicek pada baterai. Pastikan baterai kendaraan terhubung dengan baik dan klemnya tidak berkarat. Kedua itu, pastikan tegangan baterai secara berkala. Gantilah baterai yang sudah lemah. Baiklah, yang kedua adalah cek kabel-kabel. Pastikan kabel-kabel listrik utama dan pengapian dalam kondisi baik. Ini jika kondisi kabel tidak baik, seperti ada yang aus atau kabel yang sobek, itu bisa menjadi bahaya pada saat berkendara ya. Yang kedua adalah periksa apakah ada tanda-tanda aus atau sobek pada kabel. Nah, seperti kata saya tadi, diperiksa. Yang ketiga adalah alternator. Pastikan alternator berfungsi dengan baik untuk mengisi daya baterai selama mobil berjalan. Periksa sabuk penggerak alternator untuk ketegangan yang tepat. Yang keempat itu adalah lampu. Periksa lampu depan, belakang, dan sinyal secara berkala untuk memastikan bahwa semua lampu berfungsi dengan baik. Yang kedua itu ganti lampu yang rusak segera, karena lampu sendiri pada kendaraan itu sangat penting bagi penerangan. Lalu yang kelima itu sistem pengapian. Pastikan sistem pengapian dalam kondisi baik. Periksa busi. Kalau busi ini percikannya sudah tidak bagus lagi, maka tidak maksimal pada pembakaran. Kabel pengapian dan distributor jika Anda masih menggunakan sistem pengapian konvensional. Lalu yang keenam adalah fuse atau sekring. Periksa sekring untuk memastikan tidak ada yang putus. Jika ada sekring yang putus, gantilah yang memiliki rating yang sama. Lalu yang ketujuh adalah ground. Pengantar tanah. Pastikan semua pengantar tanah pada kendaraan dalam kondisi baik dan bersih. Koneksi tanah yang buruk dapat menyebabkan masalah listrik. Yang kedelapan adalah perawatan rutin. Ikuti jadwal perawatan yang direkomendasikan oleh pabrikan. Ini termasuk pemeriksaan sistem kelistrikan teknisi berlisensi. Lalu, di sini terdapat perbedaan antara sistem kelistrikan motor dan mobil. Yang pertama itu adalah ukuran dan kapasitas baterai. Pada motor biasanya menggunakan baterai yang lebih kecil dan memiliki kapasitas daya yang lebih rendah dibandingkan dengan mobil. Baterai motor dirancang untuk ukuran yang lebih kompak dan berat yang lebih ringan. Kalau pada mobil adalah memiliki baterai yang lebih besar dengan kapasitas daya yang lebih tinggi untuk mengatasi beban kelistrikan yang lebih berat, seperti sistem penyalaan mesin, lampu elektronik, dan lainnya.
Yang kedua adalah sistem pengisian baterai. Pada motor, sebagian besar motor menggunakan sistem pengisian baterai yang sederhana, generator atau alternator. Pada motor biasanya memiliki daya yang lebih kecil dan dirancang untuk mengisi baterai dengan kecepatan lebih rendah. Pada mobil memiliki sistem pengisian baterai yang lebih kuat dan kompleks. Alternator pada mobil mampu mengisi baterai dengan cepat, bahkan ketika mesin berjalan pada kecepatan rendah. Kompleksitas sistem elektronik. Pada motor biasanya memiliki sistem elektronik yang lebih sederhana dibandingkan dengan mobil. Ini karena motor umumnya tidak dilengkapi dengan berbagai fitur seperti sistem infotainment, sistem keamanan yang canggih, dan lain-lainnya. Kalau pada mobil modern memiliki beragam sistem elektronik yang kompleks, termasuk sistem infotainment, penggerak elektrik, sistem keamanan canggih, kamera, sensor, parkir, dan sebagainya. Kebutuhan daya. Pada motor biasanya menggunakan daya listrik yang lebih rendah dibandingkan mobil. Ini karena motor umumnya memiliki peralatan listrik dan komponen elektronik yang lebih sedikit. Kalau pada mobil memerlukan daya listrik yang lebih tinggi, karena harus mengoperasikan berbagai sistem elektronik dan peralatan seperti lampu depan, lampu belakang, pendingin udara, pemanas, dan sistem infotainment, dan lain-lainnya. Yang kelima adalah sistem penggerak. Pada motor listrik biasanya memiliki satu atau dua motor listrik yang menggerakkan roda. Kalau mobil listrik biasanya memiliki beberapa motor listrik yang masing-masing dapat menggerakkan roda independen, yang kemungkinan penggunaan sistem penggerak 4 roda atau AWD yang lebih canggih. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.